pernah jadi figuran di FTV, zaman FTV Bali waktu pas libur kuliah waktu itu. Jadi pernah jadi figuran, terus abis itu ke Jakarta, ke Jakarta mau liburan, terus dikenalin sama salah satu orang yang memperkenalkan saya seni peran secara utuh. Akhirnya menetap di Jakarta, kurang lebih seperti itu lah. Ya, orang yang insya Allah akan menemani saya sampai akhir hayat saya. Jadi memang ya kebetulan produsernya itu temen, namanya Iwan Manan. Terus memang kebetulan lagi kabaran gue mau ngasih skenario sitcom sama dia. Terus udah janjian, ya gue disuruh ke kantor pakai baju rapi, karena kan gue kebetulan orangnya bukan orang yang rapi ya, gue selalu pakai ya mungkin begini, kausan, celana pendek gitu. Terus habis itu ya pokoknya disuruh pakai baju rapi ke kantor. Ya gue berpikir oke lah, mungkin mau dikenalin siapa kali, karena kan gue mau bawa skenario gue kan untuk dijual ke sana. Akhirnya pas sampai kantor malah gue yang dikasih skenario, disuruh baca suruh baca itu Ikatan Cinta itu. Dan gue disuruh baca Al dan Nino waktu itu. Al dan Nino disuruh bacanya, cuman memang lebih ke Al yang disuruh baca kemarin itu. Udah, seperti itu kurang lebihnya. Yang pasti gue happy, senang, karena alhamdulillah tidak pernah menyangka bisa menjadi yang terbaik sampai saat ini. Senang banget bisa bergabung di situ, karena dari awal udah ngerasa skenarionya tuh sangat kuat, sangat bagus. Ditambah lagi dengan komposisi aktor-aktornya yang memang sangat luar biasa. Ada Amanda, ada Mas Surya, Evan, Glenka, si DJ, terus banyak yang jadi Mama Sari yang jadi mama saya, Mama Rosa. Terus siapa lagi, ada Iqbal, ada Ayah, ada Cika, banyak sekali, ada Uya. Itu komposisi semua segala macam pas gitu, apalagi sekarang ada Michelle, banyak banget yang memang bagus-bagus di sana, komposisinya pas. Dan ditambah lagi
mereka semua main pakai hati, mereka semua bermain, berakting menggunakan rasa. Jadi sangat amat terbantu, khususnya buat sayanya ketika harus berakting dengan mereka gitu. Karena acting yang baik adalah acting yang jujur. Oke, first impression ketemu Amanda Manopo, orang yang pendiam. Dia bukan orang yang membuka sebuah obrolan, jadi harus dibuka dulu baru tahu aslinya kayak gimana. Dan memang aslinya baik, aslinya memang rame, doyan bercanda. Dan memang di awal-awal pun ya karena gua itu mencoba menjadi Aldebaran ketika memasuki lokasi, jadinya gue juga menjadi seseorang yang nggak banyak ngomong. Ya itu, jadi ketemu lah tuh yang satu tidak membuka pembicaraan, yang satu menjadi orang yang nggak banyak ngomong, Aldebaran. Jadi ya udah ngobrolnya waktu pas take, waktu pas set gitu. Cuman setelah beberapa kali udah syuting, udah ketemu, sering ngumpul bareng-bareng sama teman-teman, akhirnya mulailah bercanda, mulailah cair segala macam semuanya gitu. Ya itu, dia anak yang baik banget anaknya. Yang dirasa sulit memerankan Aldebaran ya. Enggak sih, nggak ada yang sulit sih. Karena mungkin karena sudah dibantu dengan orang-orang yang hebat-hebat semua, dan gue sendiri pun cukup mempersiapkan Aldebaran ini jauh-jauh hari ya. Jadi dari awal skenario dikasih itu udah, meskipun belum fix gue yang main, tapi gue sudah sedikit mempersiapkan dan lebih tepatnya kenalan dengan Aldebaran jauh-jauh hari, supaya nanti ketika memang oke, bener gue yang memerankan Aldebaran, gue setidaknya nggak repot untuk berkenalan ulang gitu. Jadi nggak repot untuk mencari lagi background karakternya dan segala macem. Jadi dia nggak terlalu nggak terlalu sulit sih. Bagaimana cara membangun chemistry dengan Amanda Manopo? Yang pertama sama-sama profesional aja. Terus karena di awal-awal pun juga yang kayak tadi gue obrolin, gue dengan Manda tuh nggak terlalu banyak ngobrol, karena satunya tidak bisa membuka pembicaraan, satunya menjadi sampai lokasi sudah menjadi Aldebaran yang tidak banyak bicara, jadinya jarang ngobrol untuk awal-awal gitu. Jadi lebih ke udah arahan sutradara, kita sama-sama tahu rasanya seperti ini, udah gitu. Cuman kesini udah mulai ngobrol sering, udah mulai bercanda sama anak-anak yang lain gitu, dan akhirnya gue menjadi Arya Saloka yang memang selalu rame, selalu bercanda dan segala macem. Ya udah, ketika mau take aja baru berubah jadi Aldebaran. Karena waktu itu awal-awal kenapa gue ke lokasi pun juga berangkat dari rumah udah membawa sosok Aldebaran ya, supaya nggak lepas aja buat guanya. Momen lucu pas syuting banyak. Salah satunya kalau ada gendong tuh kadang kan kalau gendong itu harus ada tumpuan dan segala macam. Kalau dari bawah tuh kadang kalau belum siap ya suka nggak kuat aja. Kadang kan kalau nggak salah sempat ada BTS itu waktu pas mau gendong sempat nggak kuat gitu kan. Ya salah satunya itu. Terus
ya banyak lah yang lain, sama Kiki juga banyak sama Mirna, kelucuan yang ya nggak bisa gue bahas satu-satu lah karena banyak banget. Yang pasti salah satunya kelucuan itu menurut gue ketika gue mau gendong tapi ternyata gue nggak kuat, gitu aja. Gimana rasanya jadi idola baru kaum hawa se-Indonesia? Enggak se-Indonesia lah ya, yang pastinya begini, sebenarnya di sinetron ini pun nggak cuman saya lah, semuanya disukai. Terus ya intinya tuh selalu bersyukur, jangan lupa mengucapkan alhamdulillah, selalu rendah hati, jangan merasa puas, terus menggali, terus mau belajar, terus berikan yang terbaik aja. Mau disukai ketika kita sudah memberikan yang terbaik, nantinya kita bisa disukai, kita bisa orang suka dengan kita dan segala macam, itu plus. Yang penting kita kerja udah dengan hati, kita berikan yang bagus, kita berikan yang terbaik, kita puas. Ada tambah-tambahan yang lain, ya itu nilai tambahan tersendiri. Aku Glenn Kecisara. Aku mau jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman Sobat TV. Dan ini dia, aku udah dapat pertanyaan-pertanyaannya. Oke, kita langsung jawab aja kali ya. Oke. Pertama dari @_Sarah Melani_. Sejak kapan Kak Glenka masuk dunia entertainment? Oke, gini, aku mau kasih tahu, aku tuh dari awal umur 11 tahun itu basicnya itu nyanyi dulu. Jadi aku nyanyi dulu, pas 2014 itu baru aku masuk ke dunia perfilman. Nah, di dunia perfilman aku mulainya itu di iklan. Dulu aku tuh awal mulanya di iklan, sampai akhirnya aku dapat sinetron. Sinetronnya itu Aku Anak Indonesia. Waktu itu di Smart. Aku waktu itu jadi Tasya. Abis itu baru Anak Jalanan. Aku jadi Stella waktu itu. Mungkin masih banyak yang ingat atau udah lupa. Dan sampai akhirnya aku dapat sinetron, FTV dan seterusnya sampai sekarang. Ya, kurang lebih gitulah. Next, dari William Laksana 10. Di sela-sela syuting yang padat, Kak Glenka kalau break ngapain aja? Paling deket sama siapa? Oke, aku jawab ya. Jadi kalau misalkan aku lagi break itu paling sering tidur. Kalau nggak tidur aku biasanya video call sama Mas Adi, teleponan sama Mas Adi, kabar-kabaran sama keluarga gitu kan, karena kan kita jauh ya lokasinya, jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman gitu. Terus yang paling deket sama siapa? Aku sih deket sama semuanya, karena semuanya tuh nggak ada yang kayak misah-misah gitu loh, semuanya baik. Dan kalau misalkan kayak break nih, ada makanan nih, ada yang bawa makanan, langsung kumpul, kita makan bareng. Pokoknya nggak ada yang jauh-jauh lah, pasti kita semua deket di sini. Dari @ris20ta. Kesan pertama ketemu para pemain Ikatan Cinta. Kesannya seneng banget, bahagia banget lah pokoknya, karena pertama kali ketemu itu udah bener-bener kayak klop gitu loh, semuanya nggak ada yang jauh-jauhan atau kayak gimana tuh, nggak ada, semuanya klop
Apalagi ada beberapa yang aku kenal juga. Di situ ada Arya kan sahabatnya pacar aku. Terus ada Anti Cika juga yang dulu pernah satu manajemen, itu dulu banget sama Mimi Olga, kan kita satu manajemen. Next aku mau jawab pertanyaan dari @megahernato_. Lebih suka meranin karakter antagonis atau protagonis? Oke, Glenka mau ceritain. Jadi Glenka itu emang awal di dunia perfilman itu niatnya pengen memerankan semua karakter. Glenka itu suka banget dengan tantangan. Oke, kalau dibilang lebih suka mana? Semuanya. Karena itu bakalan jadi pengalaman yang sangat berharga sih buat Glenka, karena bisa memerankan semuanya gitu. Oke, next dari Amilvi.dilah. Ceritain dong Kak, awal mula bisa dihubungin untuk main sinetron Ikatan Cinta sampai berhasil dapat peran sebagai Elsa. Oke, untuk awal pertamanya itu aku langsung dikontak sama orang kantor MNC untuk diajak main sinetron drama. Dan aku lihat dulu nih karakternya kayak gimana nih. Dan aku pun pada saat itu emang lagi pengen cari karakter-karakter yang psycho gitu sih. Sampai akhirnya gak tau tiba-tiba dikasih lihat, aku langsung suka. Oke, aku ambil. Dan langsung aja aku belajar untuk mendalami karakter itu dengan nonton drama-drama Korea.